Hey Clippers, nama gue Fontian. Selamat datang di Snack Attack. Dan hari ini lo di dapur gue. Enggak, ini bukan dapur gue, ini dapurnya nenek gue. Kita lagi nggak bisa syuting bareng-barengan hari ini. Jadi kita harus melakukan PPKM. Kita harus menjauh dulu, nggak bisa syuting bareng-bareng. Tapi konten tetap terus berjalan, ya kan? Karena cuan harus. Kita hari ini ada segmen baru namanya Snack Attack. Jadi gue akan mengundang nanti satu guest. Kalian mungkin udah tahu guestnya siapa. Inti dari acara ini adalah setiap orang tuh punya snack favorit mereka. Tamu ini akan gue tanya snacknya apa, dan akan gue coba bikin makanan seputar snack mereka itu. Bisa makanan berat, bisa makanan ringan, bisa dessert. Tapi ya kan setiap orang beda-beda tuh snacknya, kan ada yang suka nyemil kerupuk, ada yang suka nyemil keripik dan lain-lain, ada yang suka nyemil nasi padang. Jadi hari ini guestnya seseorang temen gue juga, dan kebetulan snack favoritnya adalah taro seaweed. Jadi gue akan mencoba membuat sesuatu dari bahan-bahan yang ada di depan gue. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe juga dan like video ini kalau kalian suka, biar kita bisa bikin konten terus. Now without further ado, time for Snack Attack. Hai Kila. Hai Fon. Apa kabar? Baik. Gimana di rumah PPKM? Bosen lah. Bosen Mana ya? laptop gue rusak, gue gak bisa nonton apa-apa, gila. Nah, tapi gue mau ngehibur lo nih. Jadi daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain, kan kita juga nggak bisa syuting bareng-bareng. So I think it will be fun kalau misalnya gue mau tahu dulu snack favorite lo apa. Terus nanti gue rencananya mau gue bikin jadi sebuah meal makanan gitu. Lo mau nggak? Oke. Gue suka apa ya? My favorite snack. Snack, ya lo paling suka snack apa? Kayaknya gue suka ini deh, taro seaweed. Taro seaweed yang warna hijau itu bukan sih? Why taro? Dia di antara semua snack yang ada di Alfa terus di supermarket, kenapa itu? Karena itu less micin gak sih? Kayak, ngerti gak sih? Kayak rasanya masih bisa masuk kemana aja gitu. Terus oke, kalau misalnya lo ngasih gue challenge untuk bikin sebuah makanan dari taro, kira-kira kepikiran gak gue harus bikin apa? Atau mungkin ngasih gue inspo atau challenge mungkin? Ada gak? Gak kepikiran sih gue, cuman mungkin yang berbau-bau dengan laut-laut juga kali ya. Yang berbau-bau dengan seaweed gitu. Gak tahu. Oh ya. Soalnya yang lo bilang tadi lo rasa seaweed ya paling Iya, sukanya. seaweed. Oke. Gue mulai kepikiran nih. Oke, di akhir video ini gue akan ngirim ke rumah lo makanannya, dan nanti gue akan bikin lo surprise dengan hasilnya. Nanti lo bisa milih, lo bisa smash, artinya lo mau makan itu rasanya enak dan lo rela bayar mungkin di restoran kalau misalnya disajiin somewhere. Or pass yang ya lo gak suka rasanya enak dan gue gagal bikin snack favorit lo jadi makanan. Alright? I'm waiting, have fun, make it great. Alright. See you in a bit, okay? Alright, stay safe. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakuin dulu adalah cuci berasnya. Terus cuci beras ini dulu, karena kotor. Oke, jadi cuci dulu. Ya, kita cuci yang bersih. Kita cucinya 3 kali. Oke. Kenapa? Karena starch ini yang ada di beras itu nggak bagus kalau kebanyakan, dan biar bersih juga. Setelah kita cuci, kita harus rendam dalam air bersih selama 30 menit. Kenapa? Jadi kalau direndam itu nanti hasil tekstur nasinya akan lebih enak, seperti kayak sushi rice yang asli dari Jepang. Jadi harus direndam dulu 30 menit, oke? Wajib guys. Oke, sekarang sambil nungguin berasnya berendam, gue akan buka satu bungkus ini deh. Satu bungkus taro seaweed kesukaannya Akila. Oke, buka dulu. Enak sih. Oke, jadi
si taro ini sebagian akan gue pakai untuk garnishnya. Gue mau bikin model tempura, gorengan sisa tempura gitu. Jadi gue akan hancurkan ini, dihancurin aja sampai dia teksturnya kayak breadcrumbs, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita akan toast ini di wajan panas sampai dia itu ada kecoklatan, ya kan, agak caramelized sedikit. Gue belum pernah ngelakuin ini, tadi gue nggak tahu hasil akan kayak gimana, tapi teori gue sih ini akan bertingkah seperti breadcrumbs. Sorry suaranya, di sini banyak geng motor. Oke, api panas. Kita toast sampai dia itu kecoklatan. Harus digerakin terus biar nggak gosong ya bawahnya, sampai dia kering. Ini bisa dilihat udah mulai agak ganti warna, ya kan, berubah jadi coklat-coklat gitu. Ini gue masih agak tadi ngerancurinnya kurang bagus ya, jadi jangan dilihat yang sininya, lihatnya sini aja nih. Ya, ini yang nanti kita pakai buat toppingnya. Oke, si toppingnya udah jadi, ya kan. Nasinya juga udah selesai, setengah jam gue rendam. Sekarang kita masak. Gue hari ini akan masak pakai rice cooker. Kenapa? Karena menurut gue rice cooker itu udah rajanya cara bikin nasi. Banyak yang bilang katanya, oh kalau nasi Jepang harus dikukus nih pakai kukusan atau dimasak di panci atau apalah. Enggak, menurut gue. Sorry nih buat orang-orang Jepang atau misalnya pencinta sushi yang lebih ngerti daripada gue sih soto-soto aja ya, tapi menurut gue rice cooker tuh udah the best. Jadi gue masak pakai airnya di rice cooker, ya kan, masuk rice cooker kurang lebih 20 menit. Habis itu selesai, kita punya nasi yang akan kita olah lagi, kita tambahin mirin, dan itu akan jadi sushi rice kita. Tapi kita masak dulu. Oke, sambil nunggu nasinya mateng, gue mau jelasin dikit tentang sushi yang akan gue bikin hari ini. Jadi si Akila itu kan suka banget taro. Nah, taro kan seaweed. Terus gue mikir ya udah seaweed sushi lah ya, paling deket. Tapi sushi yang gue pilih itu California roll. Jadi California roll tuh pada umumnya itu ada isinya ada curry, terus ada kani, ada ini alpukat, ya kan? Kani ini piting, crab stick gitu yang biasa dipakai buat shabu-shabu. Terus curry ini juga buat nambahin crunch tekstur, ya kan? Dan alpukat buat nambahin creaminess, ini enak banget. Dan menurut gue juga si Akila kayaknya bakal suka. Jadi gue pilih itu dan gue infuse dengan si taro-taroan ini. Nanti gue akan tambahin juga isinya, pakai taro lagi di dalamnya. Gue akan pakai nori untuk ininya, untuk sushinya. Udah pasti lah ya, sushi pakai nori. Kayaknya gue akan slice dulu si curry ini. Gue kayaknya cuma butuh satu. Ini satu buat backup ya. Jadi buat nge-slice si curry-nya ini, timun Jepang, ya kan, potong dulu ujungnya. Nah, ini ambil 4 jari, pakai 4, ya kan, di sini kira-kira slice 4 lagi, slice, oke. Jadi kurang lebih dapat segini. Udah tengah. Slice. Terus slice lagi. Sama. Ketika udah dapat satu quarter gini, ya kan? Ambil si bijinya. Oke, buang. Jadi si bijinya ini agak basah. Jadi kita nggak terlalu perlu, kita cuma perlu si flashnya aja dan kulitnya. Jadi kulit curry ini tuh sebenarnya nggak terlalu tebel, jadi enak dan pas buat sushi.
Pas udah, ya kan, tinggal di slice. Sekarang setelah curry-nya selesai, kita taruh dulu di bowl, ya kan, bersihin, nggak jorok. Sekarang kita move on ke alpukat. Oke, jadi ini gue tadi coba mencoba mematangkan si alpukat ini karena gue beli di supermarket kurang mateng kemarin. Kalau alpukat standar lah ya, slice, ya kan, anterin. Karena dia bijinya tuh di tengah. Nah, pas sudah di twist, dapet deh. Ini masih agak keras sih. Buat bijinya tinggal ditusuk terus putar, buang. Oke, jadi sorry banget karena ternyata si alpukat ini masih belum mateng. Tapi ya udah, kita nggak jadi pakai alpukat. Ini akan gue buang, ini akan gue simpen sampai nanti dia matang. Sorry banget Akila. Jadi nggak ada alpukat kali ini ya. Oke. Sorry karena tadi ada kesalahan teknis tentang alpukat, ya kan? Ini nggak jelas. Nggak apa-apa, kita nggak pakai alpukat hari ini. Tapi ya mungkin akan tetap enak, tapi teksturnya mungkin akan kurang ya. Tapi nggak apa-apa. Cukup dengan curry dan juga si kani ini udah cukup lah ya. Sekarang pas banget nasinya udah mateng. Oke. Ini dia, ini nasinya. Ya kan? Nasi udah mateng. Udah oke banget. Sekarang gue akan masukin ke sini biar bisa gue aduk dengan mirin. Mirin itu cuka Jepang yang selalu dipakai untuk bikin sushi, ya kan? Kenapa? Karena dia ada sugarnya, dia rice vinegar, biar dia akan mengactivate di mulut ketika terkena taste buds kita. Itu akan bikin kita makin selera makannya. Vinegar mempunyai efek itu. Nah oke, nasi udah. Sekarang kita tambahin si rice vinegar ini, si mirin. Cuman butuh sekitar 3 sendok makan lah ya. Wih, masuk. Oke, 3 sendok makan ya kan. Pakai tutup botol aja. 1, 2, 3. Sekarang kita aduk. Kan aduk. Sampai dia merata di nasinya. Tinggal disisihkan biar dingin dulu, ya kan. Habis ini ketika udah dingin, kita langsung bisa bikin sushi. Oke, jadi sekarang gue akan nunjukin cara gulung sushi. Nah, jadi sushi itu ada banyak jenis-jenisnya ya. Ada nigiri, ada sashimi yang kalau nggak pakai nasi ya kan. Nah, tapi yang kita bikin hari ini, nasinya itu di luar, itu namanya uramaki. Jadi gue akan sekarang tunjukin cara bikinnya. Jadi si nasi ini disebarin serata mungkin, setipis mungkin juga mungkin. Asalkan dia sampai ujung, kalian aman. Oke? Kalau kalian misalnya mau ngikutin resepnya di rumah. Oke, jadi nasinya udah. Gue cuci tangan dulu. Kalian angkat dulu. Nah, terus nasinya itu dibalik. Nasinya di bawah, di plastic wrapnya. Baru kalian ambil kani. Nah, ini kepiting ya kan. Kali ini kita pakai buat sushi. Pas banget ya kan. Nah, terus pakai cucumber, si curry ini. Nah, kenapa tadi gue bilang potongnya pakai 4 jari, ukuran 4 jari gini? Karena ukuran sushi paper itu setengahnya tuh kurang lebih 4 jari. Ketika kita taruh, mau kita susun, itu ngepas simetris. Nah, sekarang gue akan pakai lagi taruh, karena ini buat Akila. Gue nggak mau dia komplain nanti taruhnya mana, kok cuma segini doang. Ya gue taruh lagi nih ya. Gue taruh ini. Gue susun biar agak cantik, ya kan? Oke, sekarang kita lipat. Caranya gampang. Kalian angkat dan kalian gulung sambil pegangin, jangan sampai jatuh,
Ya kan, kalian gulung dan kalian tekan sampai ngebentuk si roll ini. Kalian boleh buka, ya kan? Terus kalian gulung sekali lagi. Nah, yang penting kenceng ya. Harus kalian tekan, jangan takut benyek karena dia isinya tuh kan tadi padat semua ya, si curry terus si crab sticknya. Pas sudah, buka deh. Jadi deh, wih, jadi cuy, gila, berhasil loh gue. Tinggal kalian buka plastic wrapnya. Nah, ini udah ready untuk di slice. Terlalu sebentar. Ingat yang tadi kita bikin si taro crisp ini. Nah, gue akan taburin di atasnya biar nempel. Ya, di sekelilingnya juga. Ini selain buat nambahin kesulitan challenge gue yaitu bikin rasa taro, ini juga akan nambahin tekstur yang sedikit lebih menarik. Jadi ditaburin aja di sekelilingnya, dia akan nempel karena nasinya lengket, sushi rice-nya lengket. Oke, jadi sekarang saatnya kita potong. Nah, gue mau kasih tips dulu nih sebelum gue potong. Jadi biar kita bisa dapat slice yang bersih ya kan, yang tajam. Pisaunya juga harus tajam, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ambil sedikit air ya kan, dan ujungnya kalian beri dikit air. Kenapa? Biar nanti si nasinya tuh nggak nempel di pisau. Nah, kalau udah bisa kalian potong. Nah, cara potongnya juga ada caranya guys, gue juga baru tahu nih ya kan. Slice dulu setengah ya kan, bagi dua, lihat tengah-tengah kira-kira di mana. Slice. Nah, ambil entah yang kiri atau yang di kanan, kalian tengahin. Nah, lagi lap pakai air dulu biar nggak nempel ya kan. Terus slice di tengah lagi, bagi dua. Nah, oke. Nah, dari sini ini bisa langsung jadi ini kalau kalian rakus ya kan, tapi gue akan potong lagi, bagi dua lagi. Oke. Jadi ini dia sushi taro untuk Akila Nashwa, snack favorit dia. Si taro ini udah berhasil gue ubah jadi sushi dengan esensi taronya. Dia California roll tapi dengan ya taro vibes lah. Gue gak mau lama-lama juga, jadi kita langsung aja tunjukin ke Akila dan gue akan kirimin ini ke dia, suruh dicoba nanti. Oke. Hey Kil, I'm back. Alright, so udah gue kirim si makanannya ke rumah lo. Udah lo terima belum? Belum sih, ntar gue bakal ambil sih lagi. I'm very nervous karena jujur kemarin selain gue hectic syuting sendirian, ya kan. Biasanya kan kita rame-rame, kita ada tim, ada Iza, ada gue, ada Cila, ada lo, saling bantu. Sekarang nggak ada, gue harus prep sendiri, setup sendiri, syuting sendiri, talent sendiri, beli bahan sendiri and stuff. Tapi ya kemarin bisa ke-handle dan itu hasil yang gue coba bikin untuk lo. Wait, I'll be right back. So, the sushi has arrived, bro. Look at that. It looks great actually. I hope it tastes good too. And I believe it tastes good too. Let me show the sushi first ya. Jadi, it looks like this guys. Mungkin sudah terombang-ambing oleh ojol kali ya ini. Maybe, I hope so. I mean, I hope not ya, karena gue yakin lo ngirimnya sih secure ya. Oke, so itu gue ngambil inspirationnya dari California roll. Oh, I know California roll. Yeah, so California roll biasanya ada kepiting, ada cucumber, ada avocado. Tapi kemarin tuh ada kesalahan teknis dikit, jadi avocado yang gue beli belum matang, jadi nggak jadi gue pakai. And there's taro also on the inside, and the outside itu toasted taro. Dimasukin, kalau kalian bisa lihat nih, ada di sini ditekuk-tekuk gitu sama Fonti. Nggak ngerti gue gimana caranya. Coba kita makan dulu ya guys. Ini tadi gue angkat terus copot dalamnya, jadi kayak apa ya? Makan yang utuh aja, oke. Kalian jujur pas udah nyampe, itu gue masukin kulkas dulu kan sama beberapa jam. Terus
mungkin ya karena gue takut keburu jelek, gue masukin kulkas, tapi jadi merubah the texture that you kayak yang udah lu buat. Jadi kayak ini nasinya jadi agak keras karena gue masukin kulkas. So to be honest itu the first time gue actually mencoba bikin sushi roll yang kayak gitu. Jadi dia jenisnya tuh kan namanya uramaki, which is the rice is on the outside kan, bukan di dalam kayak sushi nigiri atau apa. And then pas gue coba kemarin, gue juga jarang banget bikin sushi di rumah atau Japanese food in general. Jadi ini maybe the first time gue bikin. I personally love to eat so much kan. I love eating that much. Jadi menurut gue this is okay actually kalau misalnya gue nggak masukin ke kulkas. Itu it's about the texture sih. Kalau the taste gue nggak ada masalah sama sekali. Nih guys, kalian mau lihat taruhnya nggak? Karena gue masukin kulkas jadi kayak banyak gini. Jadi kayak seblak, lu tau seblak gak? So would you smash or pass this? I would smash this. Alright, we got our first smash, yo. Gue gak peres ya, Thanks, tapi emang Gil. this is not bad at all gitu. Alright, thank God. Kalau misalnya gagal di episode 1, gue langsung bubar aja channelnya. Tapi gue jujur ini, gue bukan gimana-gimana, tapi gue jujur. Well, thank you so much for giving me a smash, Gil. Thank you so much. Ini enak loh guys, sebenarnya. Well, Great be job, safe. I Monty. hope to see you soon dan semoga kita bisa bikin konten ini bareng-bareng di dapur langsung Iya, berempat. Amin. Semoga COVID-nya menurun Bakal juga seru. ya. Be safe out there. Stay healthy Salam buat the juga, family. Fon. Bye. Thank you for being on the show. Bye. Oke guys, semua udah selesai dan Akila juga udah bilang dia suka sama ininya dan ya ini sushi dibuat dari taro. Kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa untuk like, subscribe ke channel Clip karena ini series akan gue lanjutin terus sampai nanti pandemi selesai sih, nungguin semuanya selesai dan tenang kita bisa syuting bareng lagi. Tapi in the meantime, I hope you guys like it. See you next clip. Bye.